Om Swastiastu. Om Awignaamastu. Namo Siddham. Om Anubhadra Kratawiyantu Yaswata. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala penjuru arah. Yang terhormat Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, yang saya hormati Dewan Juri dan segenap panitia pelaksana Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2023, serta seluruh umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung karta wara nugraha beliau, kita senantiasa diberi kesehatan sehingga mampu menjalankan segala bentuk kewajiban di dunia dengan berlandaskan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah Dharma Wacana yang berjudul Implementasi Ajaran Catur Purusa Arta untuk mencapai Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, manusia hidup di dunia sudah tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan tersebut tercipta dari dalam diri agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Tujuan yang kita capai bisa jadi berpengaruh juga terhadap orang lain. Namun tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan tentang tujuan kita. Untuk mencapai tujuan, hal yang paling penting yang harus kita pegang adalah keyakinan. Dalam Yajurveda dikatakan, Kradaya Satyam Apnopi, yang artinya, dengan keyakinan kita akan mencapai tujuan. Pada kutipan tersebut, dapat kita pahami bahwa untuk mencapai tujuan, kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Seperti kisah pada tokoh Bambang Ekelawiya yang memiliki keyakinan kuat untuk berguru kepada Resi Drona agar bisa menguasai Aji Danuweda. Namun Resi Drona menolaknya sebagai murid. Bambang Ekelawiya tidak patah semangat. Dengan bermodal patung yang menyerupai Resi Drona, ia meyakini bahwa patung tersebut benar-benar Resi Drona yang telah mengawasinya latihan memanah. Hingga pada akhirnya ia mampu menguasai Aji Danuweda tersebut. Manusia di dalam kehidupannya senantiasa mampu menciptakan jalan untuk sampai pada tujuannya. Ada yang mencapainya dengan jalan yang benar, namun ada juga yang menggunakan jalan yang salah. Lalu bagaimana cara mencapai tujuan dan menciptakan kebahagiaan dengan cara yang baik dan benar? Umat sedharma yang saya muliakan, di dalam agama Hindu kita mengenal ajaran yang relevan tentang tujuan kita, yakni Catur Purusa Arta. Catur berarti 4, Purusa artinya hidup, dan arta artinya tujuan. Jadi Catur Purusa Arta berarti 4 tujuan hidup manusia dalam ajaran agama Hindu.
Bagian-bagian catur purusa arta yakni dharma kebaikan, arta kekayaan, kama keinginan dan hawa nafsu, serta moksa kebahagiaan tertinggi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Tahapan pertama adalah untuk melaksanakan dharma atau kewajiban. Dharma berasal dari kata dar yang berarti memelihara atau mengatur. Dharma memiliki arti kebenaran dan kewajiban. Dharma menjadi kunci utama dalam melakukan tujuan kita sebagai umat manusia. Jika kita melakukan sesuatu dengan berlandaskan dharma, maka tujuan yang diharapkan pasti akan tercapai. Seperti yang tertuang dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 14. Ikan darem mengarannya, henuning marering swarga ike. Kadigatining perahu, an henuning benyaga nentasing tasik. Artinya, yang disebut dharma adalah jalan untuk pergi ke surga. Sama halnya seperti perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk mengarungi lautan. Pada sloka di atas dapat kita pahami bahwa jika kita memegang teguh dharma dalam melakukan sesuatu, maka dharma ini akan mengantarkan kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Umat sedharma yang terkasih, setelah melakukan sesuatu dengan berlandaskan dharma, maka kita bisa mencari arta atau kekayaan yang dalam catur purusa arta disebut arta. Arta dapat dikatakan sebagai bekal atau sarana, atau berupa harta benda atau kekayaan dalam wujud apapun. Seperti kesehatan, kebijaksanaan, keahlian, sahabat, dan kemampuan mengendalikan diri disebut arta. Bekal ini harus diperoleh dengan cara yang baik dan benar. Diperoleh berdasarkan arta dan digunakan untuk dharma. Dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 261 disebutkan, Dharmenartah samaharyo, dharma labdam tridadanam, kratawyam dharma paranam, mana pena prayatnata. Artinya, dan caranya memperoleh sesuatu hendaklah berlandaskan dharma. Dana yang diperoleh karena usaha hendaklah dibagi 3 guna melaksanakan biaya mencapai yang 3 itu. Perhatikanlah baik-baik. 3 bagian tersebut, yang pertama adalah untuk melaksanakan dharma atau kewajiban. Misalnya, berdana punya, membayar pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk memenuhi keinginan kita sendiri atau disebut kama. Yang ketiga, untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh harta itu sendiri atau ekonomi. Dewan juri serta umat sedharma yang saya muliakan, setelah memperoleh harta dengan dharma sebagai landasannya, maka kita bisa memenuhi keinginan kita sendiri atau disebut kama. Mengapa kita harus memenuhi keinginan? Karena jika keinginan sudah terpenuhi, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan sebagai akibat dari keinginan yang sudah terpenuhi.
Kama dapat mengantarkan seseorang pada kemuliaan yang paling tinggi. Namun kama juga dapat membawa seseorang pada jurang kenistaan yang paling dalam. Kama merupakan salah satu dari 3 pintu gerbang yang ada yang dapat mengantarkan seseorang menuju ke neraka. Triwidam narakasyedam dwaram nasanam atmanah kamah krodas tata lobas tasmat etat trayam tiaja. Inilah 3 pintu gerbang yang mengantarkan seseorang menuju ke neraka. Keinginan, amarah, dan keserakahan. Oleh karena itu, ketiganya harus dihindari atau dikendalikan. Marilah kita kendalikan keinginan dengan dharma. Tangga terakhir sebagai pencapaian paling tinggi adalah moksa. Moksa merupakan keyakinan terakhir dari 5 keyakinan Pancasrada yang diyakini oleh semua penganut agama Hindu. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata muk yang berarti membebaskan atau melepaskan. Secara harfiah, moksa berarti kebebasan dari samsara. Moksa adalah pencapaian tertinggi dari akhir siklus kehidupan manusia menurut ajaran agama Hindu. Pengertian moksa menurut Sarasamuscaya Sloka 398 adalah bebasnya pikiran dari hawa nafsu dan kekotoran. Apan ikang manah prasidaning sengsara, yen keraketan ragedi male, ya puanir male tan kakenan wikalpe. Sirawastuning kamoksaan prasidaning mentasing bawarna. Sebab pikiranlah sesungguhnya yang membuat sengsara itu. Jika pikiran tercemar oleh hawa nafsu dan kekotoran, dan apabila pikiran itu suci dan tidak terhinggapi kekacauan, dengan lenyapnya hawa nafsu dan amarah, itulah hakikat moksa. Berhasil menyeberangi lautan kematian. Dewan juri serta umat sedharma yang berbahagia. 4 tahapan dalam ajaran catur purusa arta yang telah dipaparkan tadi, ibarat seorang pendaki yang sedang menuju puncak-puncak bukit dengan berbekal tongkat kayu untuk mendaki. Tongkat kayu kita ibaratkan dharma sebagai alat untuk mendaki 3 puncak. Puncak yang pertama adalah harta atau kekayaan. Puncak yang kedua adalah kama atau keinginan. Dan puncak ketiga atau yang paling tinggi adalah moksa atau kebahagiaan. Dewan juri serta umat sedharma yang saya muliakan. Demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya melakukan kekeliruan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.